Mari kita berdoa untuk rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Santo Georgius, bintang kesatria yang gagah berani, engkau mampu mengalahkan naga buas yang menyerang warga di kota Laria. Engkau rela ikat di roda yang diberi paku tajam, hingga dagingmu hancur berkeping-keping dan berceceran. Namun keajaiban datang dari Tuhan padamu melalui sebuah petir yang dahsyat, membuka tali ikatan di roda. Dan engkau juga diberikan mujizat dari Tuhan untuk menghidupkan orang mati. Oh Santo Georgius, dengan segala kerendahan hati, aku mohon padamu, doakanlah aku yang sekarang ini merasa takut dan cemas berlebihan, membuat hati dan pikiranku merasa sangat gelisah. Rasanya sangat sulit bagiku untuk melepaskan ketakutan terhadap masalah besar yang kuhadapi saat ini. Aku merasa ketakutan seperti rakyat kota Laria yang takut pada naga buas. Doakanlah aku kepada Tuhan Yesus, seperti engkau memohon pada Tuhan, sehingga engkau menang dalam pertarungan. Ya Tuhan Yesus, semoga dengan keberanian Santo Georgius menjadi contoh bagi aku agar kuat melawan penderitaan dan ketakutan yang berlebihan ini. Bebaskan aku dari tekanan orang-orang jahat. Ajarilah aku agar senantiasa selalu bersandar padamu. Aku yakin dan percaya aku akan sembuh dalam namamu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Horas, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini adalah uraian yang saya akan jelaskan sedikit tentang Santo Georgius yang kita ambil dari riwayat Kisah Orang Kudus Katolik. Jadi, apakah kamu pernah merasakan rasa takut yang berlebihan terhadap suatu peristiwa yang kamu hadapi, atau pernah terjadi pada orang-orang terdekat kamu? Jadi tetap semangat. Di sini saya memperkenalkan Santo Georgius sebagai santo pelindung bagi kamu. Ia adalah bintang kesatria yang gagah, lincah, berani. Ia menguasai ilmu memanah, menunggang kuda, dan berenang. Ia juga membela penduduk Kapadokia di kota Laria yang mengalami ketakutan besar terhadap serangan, yaitu naga buas yang meminta daging manusia dan wajib dikorbankan agar naga tidak marah. Ya, penduduk di sana mereka ketakutan dan menangis setiap saat dan tidak berdaya. Lalu Georgius mengatakan, "Kenapa kalian tidak membunuhnya? Bawa aku ke rajamu, aku ingin berbicara dengan beliau." Raja Kapadokia sangat heran akan keberaniannya. Kata raja, "Baiklah, perangilah
raja itu, jika engkau berhasil, perangilah naga itu maksudnya, jika engkau berhasil, kami akan menyembah Allahmu itu. Georgius mulai memerangi naga itu. Dengan gagah berani ia bertarung mati-matian sambil ia berdoa. Biarkan aku menang ya Tuhan, agar mereka menyembahmu. Doa dari Georgius. Biarkan aku menang ya Tuhan, agar mereka menyembahmu. Kepala naga tertancap oleh tombak Georgius. Tubuh Georgius jatuh dari kuda dan terpelanting hingga terbanting-banting dengan keras dan pasrah pada Tuhan. Ketika pagi hari, rakyat pastikan lagi naga yang menang atau Georgius yang menang. Akhirnya rakyat gembira, senang, mengeluk-elukan dengan gempita. Raja Kapadokia menepati janjinya dan memeluk agama yang dianut Georgius. Agama apa ya? Jawab sendiri. Ya, jawab sendiri. Kaisar yang murka menyiksa Georgius. Tubuhnya diikat dengan roda yang diberi paku sehingga daging Georgius hancur. Hancur berceceran berkeping-keping. Ajaibnya sebuah petir menggelegar di angkasa dan menghanguskan tali yang ikat Georgius tadi. Jadi Diolentianus terkejut. Waduh, pasti kamu ini tukang sihir, alias UN, alias polowara atau begu ganjang ya orang Batak bilang. Itu kata Diolentianus. Ia memanggil Datok atau orang pintar tadi, atau Atembeo ya. Kalau di Flores bilang orang pintar. Jadi dukun sakti itu yang ada di kampung itu yang bernama Athanasius. Ada ya yang bernama Athanasius di sini. Ya adalah banyak ya. Jadi itu sebenarnya adalah seorang dukun, orang pintar ya, yang melawan Santo Georgius tadi. Jadi Athanasius itu menantang, jika kamu bukan tukang sihir, hidupkan mayat itu, kata dukun, kata Athanasius. Georgius dengan tenang mendekati mayat dan berdoa. Ajaibnya mujizat datang dan saya ulangi, ajaibnya mujizat datang dari Tuhan. Jadi mayat itu langsung berdiri dan berterima kasih pada Georgius. Mayat tadi yang meninggal itu, dia langsung berdiri dan berterima kasih pada Georgius. Gila ya, udah meninggal tuh. Jadi kaisar itu marah besar. Dia marah besar. Dikira dukun tadi yang Athanasius tadi, ia bekerja sama dengan Santo Georgius. Akhirnya Athanasius dan dukun sakti dan mayat yang baru bangkit dipenggal hidup-hidup di situ. Mereka dipenggal. Jadi Georgius diseret menuju kuil dewa berhala dan menempati Georgius di depan kaki patung raksasa. Georgius memberi tanda salib ke langit. Tiba-tiba badan patung hancur luluh berantakan. Jadi pecah belah berkeping-keping dan namanya sekarang diabadikan menjadi negara Georgia. Negara Georgia itu diabadikan sekarang itu berkat siapa? Berkat Santo Georgius. Baik, terima kasih banyak video saya yang kurang sempurna ini. Mohon maaf saja. Apabila suka,
Ya, langsung saja seperti biasa, like yang ada tulis like, subscribe yang ada tulis subscribe, dan share ke media mana saja yang kamu punya apabila kamu suka. Kalau tidak suka, tidak apa-apa, skip saja video saya, tidak menonton juga, tidak apa-apa. Saya akan berusaha terus membuat video setiap harinya. Mana tahu di salah satu video saya ini, di doa-doa pribadi saya ini ada evangelisasinya, ya, ada sedikit pelajaran tambahan. Mari kita belajar bersama. Terima kasih banyak. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.